Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nusalli ala rasulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang saya cintai, ada sebuah kitab namanya Kitab Riyadhus Shalihin. Ini sudah saya buka, yaitu hadis yang ke-77. Dari hadis yang keempat di bab tawakul. Hadis ini langsung saja kita baca bersama. An Abi Hurairah. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat dekatnya Rasulullah, yaitu Abu Hurairah. Abu Hurairah itu nama aslinya Abdurrahman. Kenapa disebut Abu Hurairah? Abu artinya bapak, Hurairah artinya kucing. Ya masa Rasulullah bersabda atau berbicara di hadapan bapaknya kucing? Enggak, ternyata ini salah satu sebutan karena akrabnya Rasulullah dengan sahabat tersebut. Maknanya tatkala Rasulullah berbicara ini banyak sahabat, tetapi yang menceritakan tentang hadis ini ke sahabat yang lain, sahabat itu ke tabi'in sampai ke muhaddis ini, maka itu disebut Abu Hurairah tadi, atau perawinya yang pertama itu disebut Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah itu bukan bapaknya kucing, itu sebutan sahabat dekatnya Rasulullah. Kalau ada di antara kita open terhadap anak yatim misalkan, kalau tadi open terhadap kucing disebut Abu Hurairah. Jadi kalau ada kucing begitu ya, dikasih makan, disayang. Kalau ada kucing kotor dimandiin, barangkali begitu ya. Ini bukan di PHP-in begitu ya, ada kucing cik 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 tapi nggak dikasih makan, enggak begitu. Tetapi kalau kita open terhadap anak yatim, bisa jadi kita disebut Abul Aitam, bapaknya para anak yatim. Kita ketahui bersama, Rasulullah mengatakan, ana wa kafilul yatim hakada. Aku dengan orang yang open terhadap anak yatim begini. Maknanya apa? Nanti kalau kita di surga, surganya itu kita dekat dengan Rasulullah. Orang kalau kita lihat jari ini sama jari ini nggak ada jedahnya, kecuali begini ada jedahnya. Kalau ini enggak. Ini menunjukkan Rasulullah nanti dekat kita levelnya dengan surganya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau ada orang yang open terhadap anak yatim disebut Abul Aitam. Tetapi kalau ada, ini di antara kita ini opennya terhadap janda-janda yang muda-muda begitu ya, yang tua nggak diopenin begitu ya, maka apa? Disebut ibu janda begitu ya. Barangkali bercanda ini ya, bukan ya. Nah, ini kita langsung saja. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang insyaallah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Annan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa? Yadkhulul jannata aqwamun afidatuhum mithlu afidatut tayyar. Allah mempersilakan seseorang untuk masuk surga. Ini maksudnya begini, kalau ada surga, kalau kita punya rumah begitu, ada teman kita, ayo silakan. Begitu juga Allah mempersilakan kita untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Bagi siapa yang dipersilakan? Afidatuhum mithlu afidatut tayyar. Apabila seseorang bisa mengikuti apa yang dilakukan yaitu burung. Apa yang dilakukan burung? Yang dilakukan burung itu tawakal. Nah ini ya, yang dilakukan burung itu tawakal. Apa? Kalau burung itu keluar dari sarangnya pagi hari, pulang, dia santai. Dia itu tidak mungkin membawa makanan ke dalam rumahnya kecuali di rumahnya ada anaknya. Tidak perlu. Sehingga saya nggak tahu itu, nggak pernah lihat itu kalau salah satu burung, ya saya beli kulkas lah karena makanan saya banyak. Nggak nimbun. Makanya sesuatu kebutuhan. Maka tawakal, besok apa yang dimakan dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kalau kita maknanya bisa bertawakal, bisa pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala segala urusan kita termasuk rezeki kita, maka kita dikatakan oleh baginda Nabi dipersilahkan kita untuk masuk surga. Analoginya sederhana. Kalau kita seandainya bukan rumah tapi istana, rajanya atau pemiliknya silahkan masuk, kita enak. Tapi ini bayangin, Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki surga yang mana kita dipersilakan untuk masuk. Padahal masuk surga itu berat amalannya. Ada orang masuk surga gara-gara apa? Dia mati syahid. Dia harus berperang. Seperti halnya para syuhada yang ada di Gaza, Palestina sekarang. Luar biasa sekali. Ada lagi orang jalurnya itu apa? Birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Berat ini. Tetapi ini ada orang bisa masuk surga karena sering tawakal.
mengikuti apa yang dilakukan oleh burung, sehingga kalau dia tawakal dipersilakan masuk surga. Ini ada surga, ayo silakan masuk. Antum surga itu tahu bagaimana? Surga itu dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Mala ainun ra'at wala udunun sami'at." Seandainya mata kita ini pernah melihat sesuatu yang indah. Taruh kalau di Malang itu ada tempat yang indah namanya Batu atau Pujon begitu ya. Kita ke sana melihat pemandangan yang indah luar biasa. Ada Coban Rondo, ada Coban Talun. Ada pemandangan-pemandangan yang sangat luar biasa di sini. Seandainya kita mengatakan, oh iya, di Pujon itu ada Coban Rondo yang indah sekali, maka keindahan itu tidak bisa Anda bayangkan untuk apa? Membayangkan keindahan surga. Begitu juga kalau ada suara kita dengar, luar biasa, indah sekali ini suaranya. Suara itu kita bayangkan untuk membayangkan suara yang ada di surga, maka itu salah. Seandainya Anda bisa membayangkan surga, maka itu bukan surga, karena surga tidak mungkin bisa dibayangkan saking indahnya. Surga itu luar biasa. Bahkan diterangkan di dalam hadis nanti bahwasanya kita akan diberi kasur yang luar biasa empuknya, bantalnya banyak. Bahkan di situ dikatakan tajri fihal anhar, di bawahnya ngalir sungai, yang mana sungainya tidak seperti sungai yang di samping rumah kita, enggak, beda. Di situ ada pohon-pohon yang sangat luar biasa. Bahkan surga itu berlevel-level. Surga level 1, level 2 dan seterusnya. Kita ketahui bersama, ada kenikmatan di surga itu yang mana kenikmatan yang paling tertinggi luar biasa. Kira-kira apa kenikmatan yang paling tinggi di surganya Allah Subhanahu wa taala? Yaitu dikatakan oleh baginda Nabi, yaitu ru'yatullah, bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Kita setiap hari menyembah Allah, kita setiap hari zikir Allah, mengingat Allah. Kita setiap hari memohon ampun terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kita setiap hari minta ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita senantiasa zikir Allah, Allah, Allahu dan seterusnya. Kita zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, astaghfirullahaladzim. Tapi bayangin, tatkala kita di surga, ada kenikmatan yang bisa kita raih, yaitu ru'yatullah, bisa melihat Allah secara gamblang dengan mata telanjang. Begitu nikmatnya luar biasa. Kita bisa melihat makhluknya Allah aja sudah senang, tapi ini kita bisa melihat pencipta dari segala-galanya, maka kenikmatan itu tidak bisa kita bayangin. Tapi di surga level pertama itu bisa melihat Allah berapa kali? Sekali tatkala kita selamanya di surga. Itu udah luar biasa. Tadi di level selanjutnya ada ini orang bisa melihat Allah setiap tahun. Bahkan di level selanjutnya ada orang bisa melihat Allah Subhanahu wa taala itu setiap bulan. Tetapi ada level tertinggi surganya Allah Subhanahu wa taala itu gimana? Kita bisa melihat Allah kapanpun, dimanapun kita berada di dalam surga. Luar biasa sekali. Kita bisa melihat Allah. Surga sudah nikmat, tapi kenikmatan itu bisa kita dapatkan kalau kita dipersilahkan, diperbolehin masuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dikatakan oleh baginda Nabi, kalau ada orang tawakal, pasrah terhadap Allah Subhanahu wa taala atas segala hal, maka dikatakan di sini ya sudah, kalian dipersilahkan masuk kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Tawakal itu apa? Tawakal itu memasrahkan atas segala hal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil contoh. Tentang apa yang kita makan besok, kita pasrahkan kepada Allah. Bahkan pernah saya itu ingat hari ini kan kita bahwasanya 100 hari Gaza hari ini diserang, dibombardir. Maka pada saat itu saya pernah datang ke sebuah tempat, salah satu tempat di Palestina. 2 hari pasca perang, saya keluar dari tempat penginapan saya ke sebuah pantai, di mana di situ banyak nelayan. Orangnya ceria sekali. Kemudian saya tanya pada saat itu, Bapak gimana pendapatannya hari ini? Alhamdulillah, kadang dikit, kadang banyak. Rata-rata berapa? 50 shekel, 50 shekel. 50 shekel pada saat itu 2012 saya searching di internet berapa kursnya, kurang lebih pada saat itu 200.000 50 shekel itu. Wah ini banyak. Pada saat itu di Indonesia
orang itu pendapatannya kurang lebih kalau kita pekerja tukang tukang saja hanya kurang lebih berapa? Ya kurang lebih 80.000 pada saat itu di Malang. Wah, orang Gaza ini lebih makmur ini. Terus saya tanya, Bapak 50 shekel itu dapat apa kalau Anda belanjakan? Beliau berkata apa? 50 kilo batot, 3 kilo batotis wa 2 kilo bet. Ada satu, mohon maaf katanya. 50 shekel itu, 50 shekel itu kalau Anda belanjakan dapat apa? 3 kilo bet, 3 kilo batotis wa kilo bet. 3 kilo kentang, 1 kilo telur. Saya pikir, loh Bapak tidak punya anak? Oh, anaknya saya 5. Dan alhamdulillah 5-5-nya hafal Al-Quran. Dan 5-5-nya sudah masuk ke perguruan tinggi. Ini luar biasa. Kemudian saya berkata begini, apakah cukup? Saya diginikan dada saya. Ya Ustadz Muhammad, saya dikatakan ini, bahwasanya yang mencukupkan itu Allah. Saya tugasnya hanya mencari dan tawakal kepada Allah. Maknanya kita punya istri, kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita punya anak, kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyakkan di antara kita punya anak kecil, anaknya kita masih kecil, tapi bapaknya ini sudah berpikir, gimana ya? Anak saya ini nanti kita kuliahkan di mana? Berapa biayanya? Sudah mikir. Tetapi kalau kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi melalui fase-fase yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Fasenya bagaimana? Suatu ketika ada salah satu sahabat datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, aku tadi membawa onta. Ontaku itu ku tinggal di luar saja, aku tawakal kepada Allah. Apakah yang kedua? Saya ikat kemudian baru tawakal kepada Allah. Apa jawaban baginda Nabi Muhammad SAW? Ikatlah ontamu, kemudian pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya tawakal itu terjadi tatkala kita usaha, setelah usaha kita juga ada tawakal. Usaha ada tawakalnya, berdoa ada tawakalnya. Begitu juga tawakal harus disertai dengan tawakal itu sendiri. Oleh karena itu, tidak semuanya kita harus pasrahkan begitu saja. Ada fase yang harus kita lewati, yaitu usaha, berdoa, kemudian baru tawakal. Taib, kalau kita masalah rizki kita pasrahkan kepada Allah. Kalau kita itu rumah kita pasrahkan kepada Allah. Begitu juga perjuangan kita harus kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita pasrahkan segala sesuatunya ke Allah Subhanahu wa taala, maka aman. Ini pelajaran penting. Dulu abah saya kerjasama dengan temannya, yaitu almarhum Kiai Ustadz Afan. Beliau itu jualan toko kelontong begitu. Yang pertama ini ada dua hal. Yang pertama adalah sikoh, kalau kerjasama itu sifatnya. Yang kedua tawakal. Jualan. Sikoh itu bagaimana? Kita harus percaya kepada partner kita harus percaya kepada kita. Dan kita bisa dipercaya, partner itu bisa dipercaya. Bagaimana dulu? Kalau siang, kalau pagi itu yang jaga Ustadz Afan. Nah kalau sore barangkali ya, kadang abah saya. Pada saat itu kalau dulu kita ada supplier kerupuk black begitu ya, kalau terkenalnya di kita. Biasanya kalau kita beli satu black, ditambahin itu sedikit, ditambahin satu kantong, ya buat yang jualan bisa buat makan begitu. Tapi apa yang terjadi? Ustadz Afan tatkala menjaga pada saat itu, ingin kerupuk nggak mau ngambil, kecuali abah saya datang. Begitu juga tatkala abah saya menjaga, pengen kerupuk atau permen tidak mau ngambil, kecuali apa? Kecuali sepengetahuan partnernya. Ini harus siko sekali, sehingga kerupuk yang tadi bonus tadi seharusnya ya sudah halal lah, orang ini yang dijual ini bonusnya, yang mana tinggal bilang tadi saya makan ya, enggak, beliau nunggu kehadiran abah saya dimakan. Maka pada saat itu tokonya kecil tapi alhamdulillah karena siko Allah memberkahi, karena Allah Subhanahu wa taala barang siapa yang syirkah atau kerjasama dan diantaranya sikoh atau saling percaya dan dia mampu dipercaya, maka aku yang membackingi di belakangnya. Maka pada saat itu ayah saya bisa, abah saya sudah bisa menyekolahkan saya, kakak saya, adik-adik saya, bahkan alhamdulillah bisa menambah beli tanah dan lain sebagainya. Bahkan pada saat itu di kampung saya dulu ayah saya, abah saya itu sudah bisa beli TV yang lain belum bisa. Maka di sini
kita ambil yang pertama, kalau kita kerjasama harus siko, percaya terhadap partner, dan partner harus percaya kepada kita, dan partner itu bisa dipercaya, dan kita harus dipercaya oleh partner. Itu yang pertama. Yang kedua, tawakal. Kampung kita kecil, betul. Customer kita berapa? Jangan dianggap kalau kita sudah tawakal itu apakah mesti laris? Tidak. Maknanya apa? Kalau kita pasrahkan ke Allah, apapun yang terjadi itu sudah kehendak Allah. Hari ini laris, ya tidak apa-apa, itu kehendak Allah. Hari ini tidak laris, ya tidak apa-apa. Laris, alhamdulillah. Kalau nggak laris, ya tetap kita bersyukur kepada Allah. Maknanya apa? Kalau kita sudah tawakal, seandainya kita jualan, kalau kita laris, dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak laris pun dihitung ibadah. Oleh karena itu, bagi siapa saja yang kerjasama, sikoh dan tawakal. Begitu juga kalau kita di segala hal, kita harus tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.